Dua realita. Mari kita bersama-sama membaca dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai pasal 5 ayat 1. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dan pasal 5 ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kalau Bapak Ibu baca sekali lagi, maka Bapak Ibu akan melihat di dalam keempat ayat ini selalu ada 2 hal yang dipertentangkan. Inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa orang percaya, anak Tuhan itu, kita ini hidup dalam 2 alam, 2 realita. Ada realita yang jasmani, ada realita yang rohani. Nah, itulah kesulitan kita di situ. Kita hidup dalam realita jasmani, tapi di satu sisi kita juga jangan lupa bahwa kita, orang percaya, juga hidup dalam realita rohani. 2 alam sama-sama kita hidupi. Nah, itulah sebabnya seringkali ini terjadi pertentangan dalam hidup kita. Dan ini tidak gampang. Paulus sendiri berkata, dia juga seringkali menghadapi kesulitan dalam hal ini. Nah, itulah sebabnya kita mau melihat dari ayat demi ayat apa yang Paulus sampaikan di sini. Yang pertama, Paulus bicara tentang tubuh. Ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Di dalam bahasa Inggris supaya kata outward, yang kelihatan ini. Tapi ada inward, yang tidak kelihatan. Manusia batiniah dikatakan tadi dalam ayat 16. Ada manusia lahiriah, ada manusia batiniah. Jangan lupa, 2 realita ini kita jalani bersama. Di satu sisi kita hidup dalam hidup jasmani, itu tidak bisa disangkal. Tapi jangan lupa saudara-saudara, kita mempunyai sisi rohani. Ada manusia batinnya, inward, yang tidak kelihatan tapi itu nyata. Nah ini saudara, pertentangan seringkali terjadi di sini. Nah itulah sebabnya kita harus tahu apa yang harus kita pelihara sebenarnya. Yang harus kita jaga, what we must care for. Apa yang harus kita care dalam hidup ini. Silakan kita merawat manusia jasmani kita, tentu itu harus. Tetapi jangan lupa ada manusia batinia kita. Dan itu justru yang penting. Kalau kita melihat pemilihan Raja Daud, Raja Samuel melihat kakak-kakaknya Daud gagah perkasa. Dia pikir, wah ini pasti dipilih oleh Tuhan. Satu demi satu lewat dan Tuhan berkata, no. Aku tidak memilih. Lalu Tuhan katakan, sebab aku melihat hati. Manusia melihat penampilan, itu dengan sendirinya saudara-saudara. Tetapi dikatakan Tuhan melihat batinnya. Manusia batinnya ini penting. Nah, sebab itu kita diingatkan what we must care for. Apa yang harus kita jaga, apa yang harus kita pelihara. Orang sangat concern dengan kesehatannya. Ada orang yang tidak pernah absen. Tiap hari berolahraga supaya sehat, supaya punya pertahanan tubuh yang baik. Itu semua baik. Tapi jangan sampai kita abaikan manusia batinnya kita. Sehat tapi tidak untuk Tuhan, lalu untuk siapa? Ya tak? Tapi itulah kenyataan yang harus kita pikirkan bersama. Jangan diabaikan, harus seimbang.
rawat manusia lahiriah, rawat manusia jasmani itu. Tapi jangan abaikan manusia batinia itu. Karena Paulus berkata, manusia lahiriah itu akan semakin merosot. Manusia lahiriah ini kita nggak bisa melawan nature, kita tidak bisa melawan umur. Kalau saudara tanya saya, lain sudah fisiknya dengan 10-20 tahun yang lalu. Makin merosot. Tetapi, haleluya, tetapi, ada tetapinya. Tetapi dikatakan manusia batinia kami dibaharui dari hari ke sehari. Manusia batinia kita, hari demi hari, terus dibaharui. Makin muda manusia batinia itu. Kalau manusia lahirnya makin tua. Sekarang kita masuk kepada perbandingan yang kedua di ayat 17. Dikatakan apa? Penderitaan ringan yang sekarang dan kemuliaan kekal yang akan datang. Present trouble, present suffering dibandingkan dengan eternal glory, dengan future sekarang dan akan datang. Sekarang adalah penderitaan dan akan datang adalah kemuliaan. Kita tidak bisa lepas dari penderitaan duniawi. Bahkan Paulus juga ngomong, untuk masuk kerajaan sorga kita harus banyak mengalami penderitaan. Jadi kalau kita bilang sekarang kita sudah menderita, mungkin mulai, tapi belum apa-apa saudara. Karena firman Tuhan jelas berkata, saudara baca di dalam Kisah pasal 14 ayat 22, untuk masuk kerajaan Allah, dikatakan kita harus mengalami banyak sengsara. Sengsara apa sih yang kita hadapi sekarang ini? Coba, sengsara apa? Belum apa-apa saudara. Kalau ada penderitaan tuh ya wajar-wajar lah, biasa-biasa. Belum. Tetapi dikatakan ada penderitaan. Penderitaan yang sekarang dikatakan, penderitaan ringan. Makanya dikatakan kalau penderitaan ini dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima, wah enggak ada bandingannya, enggak ada apa-apanya. Sebab itu kita harus bertahan. Why we must persevere? Mengapa kita harus tekun itu di situ? Mengapa kita harus bertahan? Karena penderitaan apapun yang kita alami sekarang ini, kalau dibanding dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan di sorga, di kekekalan, maka penderitaan ini tidak ada artinya. Kita akan lupa semuanya nanti. Dalam kemuliaan kita akan lupa. Yang namanya penderitaan itu tidak ada artinya. Makanya Paulus dia bahkan berkata, aku ingin mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, supaya aku juga mendapat kemuliaan Kristus. Aku suka, aku rindu mendapat bagian dalam penderitaan Kristus, agar kelak aku bisa mendapat bagian dalam kemuliaan Kristus itu. Ayo saudara-saudara, jangan putus asa, jangan kecil hati menghadapi segala kesulitan sekarang ini ya. Saya tahu banyak kesulitan saudara-saudara, tapi saya mau katakan jangan kecil hati, jangan putus asa. Lalu saudara mengatakan sudah game. Ayo tetap bertahan, karena kita mendapat sebuah janji akan kemuliaan yang kekal. Dikatakan penderitaan ringan ini justru mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang berikutnya, ayat yang ke-18. Sebab itu kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Yang ketiga, yang dipertentangkan di sini adalah ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Nah, ada yang kelihatan, nampak, tetapi Paulus juga berkata ada yang tidak kelihatan. Realita rohani itu tidak kelihatan. Spiritual realm tidak kelihatan. Tapi itu nyata, sama dengan realita jasmani. Memang tidak kelihatan, tapi itu nyata. Nah disinilah sulitnya kan. Sebagai orang percaya, kita harus belajar dan bisa melihat yang tidak kelihatan itu. Kalau tidak, bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan? Ya, bagaimana kita bisa percaya kepada keberadaan Allah kalau kita tidak bisa melihat yang tidak kelihatan? Makanya orang percaya ini harus bisa melihat yang tidak kelihatan. Lalu bagaimana cara melihatnya? Yaitu dengan mata iman, dengan iman percaya.
Makanya di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7, Paulus berkata, sebab kami berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. We walk by faith, not by sight. Bukan dengan mata yang kelihatan. Waduh, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita melihat, ya itu kan zaman perjanjian lama. Perjanjian lama itu gak kelihatan apa. Setiap hari mereka melihat penyertaan Tuhan di padang gurun. Ada tiang api, tiang awan. 40 tahun tidak pernah bergeser itu tiang api, tiang awan. Tapi buktinya gimana? 40 tahun mereka menyembah berhala. Firman Tuhan berkata, kamu 40 tahun tidak mengusung tabernakel, tapi kamu mengusung kemah Molok, dikatakan. Kurang apa mereka? Tiap hari mereka melihat kehadiran Tuhan. Toh mereka tidak percaya kepada Tuhan. Makanya tidak bisa melihat dengan mata itu tidak menjamin. Kita harus punya kemampuan untuk melihat yang tidak kelihatan itu. Yaitu dengan mata iman kita. Disitulah perjalanan iman kita, perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan akan terus bertumbuh. Kalau kita cuma tergantung kepada mata yang kelihatan, mata ini kan justru banyak membuat orang jatuh, bukan? Terutama mata pria. Pria itu jatuhnya di mata. Ngomong-ngomong di sini saya punya teman satu, saudara ya. Waktu sekolah Alkitab, dia menderita satu penyakit di otaknya sehingga dia tidak bisa melihat dan juga pendengarannya berkurang. Dan dokter berkata, dia tidak akan berumur panjang katanya. Terus gimana? Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar sekarang. Tapi tetap dipakai Tuhan luar biasa. Lewat kesaksian-kesaksiannya. Jadi saudara kita harus punya mata iman, ini yang penting. Nah, ada satu cerita yang menarik di dalam Alkitab, yaitu tentang Yusuf. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 50, ayat-ayat terakhir, dikatakan sebelum Yusuf itu meninggal, Yusuf wanti-wanti kepada anak cucunya. Dia bilang, ingat ya, aku tidak mau dikubur di Mesir. Ini pesan Yusuf. Karena nanti satu saat aku tahu, Tuhan akan membawa kamu keluar dari Mesir. Tuhan akan menepati janjinya kepada Abraham. Yaitu akan memberikan kepada kamu tanah Kanaan. Dan waktu itu, bawa tulang-tulangku keluar dari Mesir. Kuburkan aku di Kanaan. Ini pesan sederhana bukan? Tapi ini pesan iman. Walaupun dia di Mesir itu kan tingkatnya itu sudah luar biasa tingginya. Perdana Menteri dia. Dia bisa dikubur di Mesir dengan kuburan monumen yang luar biasa. Mungkin dia bisa membangun monumen yang hebat untuk memperingati inilah Yusuf, sang penyelamat kami. Dihormati oleh orang Mesir. Tapi dia bilang no, aku tidak mau dikubur di Mesir. Jadi Yusuf itu tidak pernah dikubur di Mesir. Cuma ditaruh peti saja. Jadi Yusuf itu enggak pernah dikubur di dalam tanah di Mesir. Saudara tahu berapa tahun itu disuruh dipeti? Kurang lebih 400 tahun. Dari Yusuf sampai Musa 400 tahun. Kurang lebih. Jadi waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dia tidak lupa dia bawa tulang belulang Yusuf dari Mesir. Keluar dan dikuburkan di tanah Kanaan. Dan Ibrani mencatat ini adalah iman Yusuf yang patut diacungi jempol. Yusuf melihat yang tidak kelihatan. Walaupun itu masih jauh, dia sudah melihat satu saat bangsa ini, keluarga besar ini, anak cucu dari Yakub satu saat akan keluar dari Mesir ini, akan mempunyai satu tempat yaitu Kanaan. Aku mau dikubur di sana, aku gak mau ketinggalan di sini. Melihat yang tidak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan adalah poin berikutnya, salah satunya adalah rumah surgawi. Dalam pasal 5 ayat 1. Paulus berkata tentang kemah dan tentang tempat kediaman. Rumah. Dikatakan selama ini kamu di sini kamu sedang berkemah. Tapi satu saat kamu akan punya rumah. Karena kami tahu jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia. What we must hope for. Apa yang harus kita nantikan, harapkan, bukan sesuatu yang di bumi, yang cuma kemah. Saudara tentu punya pengalaman berkemah. Wah dempet-dempetan, kedinginan. Mana ada orang mau tinggal di kemah? Enggak ada. Kita selalu mencari rumah, building dalam bahasa Inggris, kata a building, permanen, yang bisa ditinggali dalam jangka waktu yang lama. Itulah perbandingan bumi dan surga. Di dunia ini kita cuma berkemah. Senyaman-nyamannya juga berkemah. Enggak enaknya juga berkemah. Artinya apa? Semua cuma sementara.
Kita tidak akan terus tinggal di bumi. Satu saat kita akan tinggalkan semua dan kita menuju rumah di sorga. Memang sekarang ini orang Kristen itu jarang kayaknya memikirkan rumah di sorga ya. Buktinya apa? Buktinya saat saya cari, kira-kira nyanyi lagu apa ya? Yang ada bicara tentang sorga. Nggak ada loh saudara. Lagu rohani yang relatif baru ya, nggak ada. Malah saya ketemu lagu lama. Rumahku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Kala hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di sana. Orang dulu itu banyak susahnya. Makanya ingatnya sorga terus ya. Orang sekarang ini terlalu enjoy mungkin ya, lupa kalau sorga itu saudara. Makanya bangsa Israel itu digoncang di Mesir sama Tuhan. Kalau enggak mereka selalu ingin di Mesir. Digoncang sama Tuhan. Digoyang bangkitkan sarangnya kata firman Tuhan. Seperti anak Raja Wali digoyang bangkitkan sarangnya oleh induknya. Terbang. Jangan tunggu digoyang bangkit sama Tuhan. Jadi mari kita rindu pada rumah kita yang di sorga. Minimal kita ingat di dunia ini cuma sementara. Sebelum saya tutup khotbah ini, ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab. Nah, pertanyaannya gini, saudara. Apa yang sudah kita siapkan untuk rumah kita yang kekal? Kalau saudara bangun rumah, saudara tentu sudah siap bukan? Beli furniture, beli kulkas, beli AC, beli ini. Untuk apa? Dipasang di rumah ini. Sekarang pertanyaan bagi kita semua. Untuk rumah yang di sorga itu, kira-kira kita sudah siap apa? Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan.